Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Rizaldi dengan NIM G101220119. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari praktek bengkel elektronika dengan pembuatan power supply dual output, yaitu 5 volt dan 12 volt DC. Proses ini mencakup beberapa hal, yaitu pengenalan komponen, perancangan skematik menggunakan Proteus 8.17 profesional, lalu pembuatan PCB layout, hingga proses pencetakan manual menggunakan autan dan larutan FECL3. Ada penangkalannya sebagai berikut. Pada rangkaian skematik, rangkaian ini dimulai dari transformator TR1 atau biasa disebut Tran 2 P3S pada Proteus yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC 220 volt dari alternator AC sumber listrik yang menjadi tegangan AC rendah sekitar 15 hingga 20 volt hingga 18 volt, mohon maaf. Transformator ini menggunakan jenis center tap yang kemudian dengan 2 sisi pinnya sebagai input dan 3 sisi pin sebagai sisi sekunder output yang kemudian disalurkan pada dioda bridge dan satunya sebagai ground. Lalu kemudian komponen pada dioda bridge ini berfungsi untuk menyarankan arus AC dari trafo menjadi arus DC. Meskipun ini masih mengandung ripple atau gelombang risk gitu, outputnya dari dioda bridge kemudian masuk ke kapasitor elektronik C1. Di sini saya menggunakan 1000 yang bertugas untuk menyaring ripple tersebut agar menghasilkan tegangan DC yang lebih halus dan stabil sebelum masuk ke IC regulator. Tegangan DC yang telah disaring kemudian masuk ke IC regulator. Yang pertama itu ke IC dengan tipe 7812 atau biasa saya tulis di sini U1 yang berfungsi untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan menjadi 12 volt DC tetap. IC ini memiliki 3 pin, yaitu yang pertama sebagai input, kedua sebagai ground, dan ketiga sebagai output. Untuk memastikan keluaran ini lebih bersih dari noise, saya gunakanlah kapasitor biasa C4 dengan nilai 0,1. Lalu kemudian digunakan sebagai doubling kapasitor di dekat pin output regulator itu. Nah, sementara sisi indikator visualnya saya menggunakan LED merah D1 dipasang pada jalur output 12 volt ini dengan resistor pembatas arus R1 sekitar 2 kilo ohm untuk mencegah LED terbakar. LED ini menyala ketika tegangan 12 volt aktif dan stabil. Selanjutnya, tegangan dari output 12 volt itu juga disalurkan ke IC regulator 7805 tadi. Selanjutnya, tegangan dari output 12 volt juga disalurkan ke IC regulator 7805 U2 yang bertugas untuk menurunkan dan menstabilkan tegangan menjadi 5 volt DC tetap seperti regulator sebelumnya yang 7812. IC ini juga memiliki 3 pin, yaitu input, ground, dan output. Untuk meningkatkan kestabilan, saya menggunakan kapasitor C2 digunakan sebagai filter ripple pada output, sedangkan kapasitor biasa yaitu C3 digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi. Nah, sebagai indikator bahwa tegangan 5 volt itu aktif, saya menggunakan LED berwarna biru agar berbeda saja dengan LED sebelumnya. Di sini saya mensimbolkan sebagai D2 yang dipasang bersama resistor R2 dengan nilai 1 kilo ohm untuk membatasi LED biar nggak terbakar juga kayak tadi. Nah, apabila semua jalur ground pada regulator dan komponen lainnya terhubung ke jalur GND utama sebagai referensi tegangan 0 volt untuk memastikan output sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan voltmeter digital untuk menunjukkan output U1 itu sebesar 12 volt dan output U2 sebesar 5,01 volt. Berdasarkan hasil simulasi di Proteus, seluruh sistem berjalan dengan baik dan stabil, ditandai dengan LED menyala indikator pada masing-masing jalur outputnya, serta pembacaan voltmeter yang akurat dan tidak ditemukan adanya error atau kesalahan selama simulasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian power supply dual output yang saya gunakan tadi telah berhasil dibangun dan berfungsi sesuai perencanaan, sehingga siap dieksekusi ke PCB layout sebelum ke percetakan nantinya. Setelah menyelesaikan rangkaian skematik tersebut, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan PCB layout. Pada tahap ini, seluruh komponen dari rangkaian skematik perlu diposisikan ulang area di board layout yang dihubungkan dengan jalur tembaga tadi sebagai pengganti kabel. Nah, adapun
langkah-langkah yang saya lakukan, di mana saya menyusun komponen awalnya terlebih dahulu nih. Pada awal saya mencoba menggunakan fitur auto placer, namun menempatkan komponen secara otomatis di PCB. Hasilnya penempatan pada auto placer tersebut tidak rapi dan acak, di mana banyak komponen yang diletakkan berjauhan dan jalur koneksi menjadi sangat rumit dan tumpang tindih. Oleh karena itu saya memilih dan menyusun untuk komponen satu persatu secara manual. Proses ini memang lebih memakan waktu, tetapi lebih memiliki kontrol penuh atas posisi setiap komponen, jalur yang lebih efisien, layout lebih bersih dan profesional. Nah, adapun penyusunan yang saya lakukan dengan strategi di mana yang besar-besar sebagai utama seperti IC regulator 7812 dan 7805 saya tempatkan lebih dahulu nih sebagai komponen utamanya, dan kapasitor dan resistor saya letakkan dekat dengan IC sesuai dengan datasheet untuk menghindari noise dan menjaga stabilitas regulator. Lalu kemudian LED indikatornya saya letakkan rapi di tepi board, dan ini sama seperti pada rangkaian skematik sebelumnya, yaitu setelah resistor lalu kemudian dilanjutkan oleh LED. Setelah komponen tersusun rapi, saya melakukan routing atau penarikan jalur secara manual juga menggunakan mode track. Untuk menghindari crossing jalur terlalu panjang, yaitu untuk ground, saya membuat jalur khusus untuk menyambungkan semua pin ground agar groundingnya lebih solid dan bersih, dan serta lebih besar dibandingkan yang lain untuk ground dan powernya. Lalu setelah itu saya periksa ulang apakah semua pin ini terhubung tanpa ada yang tertinggal. Saya juga melakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan jarak pada jalur, tumpang tindih, dan koneksi yang putus. Namun pada PCB layout sini tidak adanya transformator, sehingga yang saya letakkan tanpa transformator. Kemudian tahap berikutnya yaitu proses pencetakan manual PCB. Pada tahap pencetakan PCB, saya menggunakan metode manual dengan tujuan untuk memahami proses produksi PCB secara langsung dan praktis. Pada proses ini, saya menggunakan dua metode, yaitu menggunakan setrika dan menggunakan autan. Awalnya saya mencoba metode transfer toner menggunakan HVS dan setrika doang, yaitu dengan mencetak desain layout Proteus ke kertas HVS, kemudian menempelkan pada papan tembaga menggunakan panas dari setrika agar tonernya berpindah. Namun, setelah dua kali percobaan tidak berhasil dan hasilnya tidak memuaskan, toner ini tidak menempel sempurna pada permukaan tembaga, sehingga jalur PCB yang tercetak itu tidak jelas, bahkan tidak ada dan tidak tertempel pada papan PCB tadi. Nah, setelah mengalami kegagalan tersebut, saya kemudian beralih metode ke transfer menggunakan autan dan FHCl3. Lalu dengan mengoleskan cairan autan ke papan tembaga agar toner dapat lebih mudah melekat saat di-press. Metode ini ternyata berhasil, jauh menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Desain jalur PCB berhasil tertempel dengan jelas dan presisi di permukaan papan. Setelah itu, saya melanjutkan proses etching menggunakan larutan FHCl3, di mana di bagian tembaganya yang tidak tertutup toner akan larut dan menyisakan jalur sesuai desain layout tadi. Setelah prosesnya ini selesai, saya mencuci papan dengan air, membersihkan sisa-sisa toner tadi dengan thinner. Dengan menggosok-gosoknya hingga hasilnya papan PCB dengan jalur tembaga yang rapi sesuai dengan desain. Bagaimana memilih metode yang baik dan benar dalam mencetak PCB yang manual, serta pentingnya kesabaran dan ketelitian setiap pengerjaan. Adapun total jumlah metode transfer saya yang saya gunakan ini sebanyak 4 kali, dan percobaan yang keempat merupakan percobaan yang berhasil. Lalu kemudian terjadilah sebagai foto berikut. Adapun kesimpulan pada proyek pembuatan power supply dual output ini, saya berhasil merancang dan merealisasikan rangkaian power supply dengan dua output, yaitu tegangan 12 volt dan 5 volt DC, di mana proses dimulai dengan rancangan skematik dan layout PCB menggunakan software Proteus 8.17 profesional, di mana seluruh komponen disusun secara manual agar memudahkan proses routing jalur. Setelah desain selesai, saya mencoba melakukan percetakan PCB manual. Pada awalnya metode transfer toner menggunakan kertas HVS dan setrika tidak berhasil karena hasil cetakan tidak menempel sempurna pada papan tembaga. Setelah 2 kali percobaan gagal, saya beralih ke metode transfer toner menggunakan autan yang kemudian berhasil dengan baik.
Proses ini dilanjutkan dengan etching menggunakan larutan FHL3 hingga tercipta jalur tembaga sesuai dengan desain. Rangkaian ini diuji menggunakan voltmeter dan LED indikator untuk memastikan bahwa output dari IC 7812 dan 7805 itu sudah sesuai, yaitu stabil pada 12 volt dan 5 volt. Semua komponen berfungsi dengan baik sebagai fungsinya dan proses penyaringan dan regulasi tegangan. Proyek ini memberikan pemahaman praktis mengenai cara kerja power supply linear, teknik perancangan PCB, serta keterampilan troubleshooting dalam proses pencetakan manual. Selain itu, saya juga belajar bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh desain digital, tetapi juga oleh ketetapan metode dan alat saat realisasi fisiknya kita. Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Saya Fatin Rizali dengan IMG 101222019. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living on the trenches, looking for a way to escape. You always catch me down like a dreamer's